Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian? Selamat berjumpa kembali dengan Pak Hermanto dalam kelas sosiologi. Tentu saja kita berharap bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari tentang keberadaan kita di dalam kehidupan ini. Kita berada bersama dengan keluarga dan semakin meyakinkan kepada kita bahwa keluarga sangat penting bagi pertumbuhan kita, kemudian untuk realisasi kehidupan kita di dalam satu kelompok sosial yang terkecil dalam sebuah keluarga. Masih ingat bahwa kalau saya sebut sosiologi maka jawablah dengan bisa. Sosiologi bisa, alhamdulillah. Anda pasti menjadi anak-anak yang cerdas, yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat kita, yang hakikatnya kita selalu berada di dalam satu kelompok sosial. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial, di mana KD-nya adalah memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Kemudian secara praktis Anda harus memiliki kecerdasan di dalam menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Kemudian tujuan pembelajaran tentang kelompok sosial ini adalah menjelaskan karakteristik manusia. Yang kedua, menjelaskan syarat terbentuknya kelompok sosial. Dan yang ketiga, yang akan kita bahas pada hari ini adalah penjelasan tentang pengertian kelompok sosial. Oke, anak sekalian, sebelum kita berlanjut ke topik kita di kelas sosiologi ini, maka silakan isi terlebih dahulu daftar hadirnya, dan semoga Anda senantiasa sehat dan semuanya ikut hadir di kelas sosiologi pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, kita segera masuk kepada hakikat tentang manusia dan karakteristik kemanusiaan. Mengapa manusia berada di dalam sebuah kelompok sosial? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ya. Dan ada dua hasrat pada setiap manusia, punya naluri, punya insting kemanusiaan. Yang pertama bahwa manusia itu punya keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya di sekelilingnya. Ya. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya. Yang kedua, bahwa manusia punya kecenderungan, punya keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Ini yang memberikan pengaruh mengapa manusia kemudian berupaya untuk berada di tengah-tengah masyarakatnya, yaitu berada di tengah-tengah masyarakat manusia, dan kemudian mereka senantiasa menyatu dengan alam lingkungannya. Itulah yang disebut dengan naluri kemanusiaan yang disebut dengan gregariousness. Nah, sosiologi yang kita pelajari, tentu saja kita mempelajari tentang diri kita, bahwa kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, untuk mempertahankan hidup, kita berada di dalam lingkungan alam kita, kita tergantung dengan alam, dan Allah telah memberikan naluri kepada kita untuk bisa memanfaatkan alam, dan kemudian bukan sekedar mengeksploitasinya, tetapi kita juga berupaya untuk merawat alam ini agar kita tetap bisa bermanfaat bagi manusia, bagi masyarakat kita, tetapi juga bisa bermanfaat bagi alam sekitar kita. Anak-anak sekalian, kemudian tidak semua kerumunan manusia atau gabungan manusia yang berada di tempat tertentu dalam satu waktu tertentu, semuanya itu bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial.
Gabungan manusia, kelompok manusia akan dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi, syarat ini harus ada. Menyadari bahwa kita berada dalam keluarga, di dalam situasi apapun, dalam saat suka, dalam saat duka, kita berada menyadari di dalam keberadaan kita di dalam sebuah keluarga. Demikian juga di satu kelompok kelas. Di kelas kita menyadari bahwa kita menjadi anggota dari satu kelas tersebut. Maka di sana ada nilai, ada norma, ada hak, dan ada kewajiban. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota. Antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri terjadi interaksi timbal balik. Terus menerus dalam kurun waktu yang relatif lama, maka di dalam kelompok yang terkecil yang namanya keluarga ini tentu saja hubungannya adalah sangat pribadi. Artinya bahwa keluarga itu menjadi suatu kelompok sosial yang menjadi tujuan bersama. Ada hubungan timbal balik selalu terus menerus setiap harinya, sehingga terbentuk karakter di sana bahwa Anda menjadi bagian dari keluarga itu atau dalam sebuah kelas. Demikian juga ada hubungan timbal balik antar siswa di dalam kelas, demikian juga dalam sebuah keluarga. Ada interaksi antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, dan seterusnya. Yang ketiga, ada satu faktor yang dimiliki bersama. Kalau dalam satu sekolah kita sebagai keluarga besar Semanik, tentu saja kita memiliki nilai-nilai yang dikembangkan di Semanik, ya, bahwa nilai yang sangat mendasar dikembangkan di Semanik sesuai dengan visinya yang religius. Maka untuk menjadi bagian dari kelompok Semanik ini, maka kita harus menjadi anggota yang religius. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola tertentu. Kelas sosiologi yang berbahagia, bahwa syarat yang keempat ini juga harus terpenuhi, yakni berstruktur. Bisa disebut suatu kelompok sosial, kerumunan manusia itu apabila ada strukturnya. Digambarkan kalau di dalam sebuah organisasi itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi yang seksi-seksi, ada anggota. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kelompok sosial itu memenuhi syarat memiliki struktur, di mana struktur itu ada pembagian, yaitu pembagian tugas atau pembagian status dan peranan masing-masing anggota kelompok sosial tersebut. Yang berikutnya adalah berkaidah. Dalam struktur sosial itu, satu kelompok sosial memiliki kaidah, memiliki sistem nilai, memiliki sistem norma, yang tentu saja berikutnya adalah memiliki pola tertentu. Hubungan antar anggota di dalam keluarga itu berbeda dengan hubungan antar anggota di dalam satu kelas sosial. Ya, berbeda. Di mana letak perbedaannya? Yaitu tentang polanya. Pola hubungan di dalam keluarga itu Anda perhatikan bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Orang tua biasanya adalah mendominasi di dalam interaksi antar anggota, tetapi berbeda dengan hubungan antar siswa, antar teman. Nah, di dalam hubungan antar teman ini tentu saja masing-masing melaksanakan status dan juga peranannya. Namun pola hubungan antar teman dengan pola hubungan antar orang tua dengan anak itu sangatlah berbeda. Itu yang keempat, itu berstruktur, berkaidah, bahwa di dalam masyarakat, di dalam satu negara itu punya undang-undang, punya aturan. Itu kaidah-kaidahnya. Kemudian yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Sistem dalam sebuah keluarga, keluarga itu adalah kelompok yang terkecil, di mana tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, akan berbeda dengan satu kelompok
lembaga yang namanya sekolah. Sekolah punya sistem. Ada siswa tetapi juga ada gurunya. Ada kurikulum yang harus dijalankan untuk membentuk atau untuk mencapai tujuan dengan membentuk karakter yang diinginkan. Itu bersistem, ada sistemnya. Ada proses belajar mengajar kalau sekarang ini dengan pembelajaran jarak jauh, namun tentu saja esensinya tetap sama. Kita harus membentuk karakter pribadi kita sebagai anggota dari sebuah kelompok sosial. Kemudian berproses. Dalam proses ini tentu saja kita berproses menjalankan fungsi peranan atau status dan peran kita masing-masing di mana kita berada di dalam sebuah kelompok sosial. Bersistem, berproses. Jadi sekali lagi, satu kerumunan manusia, gabungan antara manusia akan dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi syarat, satu, setiap anggotanya sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggotanya, ada interaksi. Yang ketiga, ada satu faktor yang dimiliki bersama. Apa faktor itu? Religius. Apa faktor itu? Gotong royong. Apa faktor itu? Adalah cinta misalkan. Ya, kemudian yang keempat adalah berstruktur, berkaidah, demikian juga mempunyai pola tertentu. Yang terakhir, bersistem dan berproses. Kelas sosiologi yang berbahagia, berikutnya pada kesempatan hari ini akan kita sampaikan tentang definisinya. Apa sebenarnya kelompok sosial itu? Setelah melakukan pengamatan, penelitian, para ahli kemudian membuat definisi apa itu kelompok sosial. Yang pertama menurut Suryono Sukanto. Beliau menyebutkan, mendefinisikan tentang kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Ya, menurut Suryono Sukanto ini, kelompok sosial itu sebenarnya adalah himpunan manusia. Mereka hidup bersama. Di dalam kebersamaan di antara mereka itu mereka berinteraksi, dan dalam interaksi itu tentu saja antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Kalau dalam keluarga, orang tua memberikan pengaruhnya terhadap terbentuknya kepribadian anak. Kemudian tentu saja menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, menurutnya kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Ada kesamaan dengan pendapatnya Suryono Sukanto bahwa kelompok manusia itu di antara mereka saling berinteraksi. Ya, anak sekalian, itu definisinya tentu saja Anda akan bisa mendefinisikan apa sebenarnya kelompok sosial itu, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian untuk menguji seberapa besar kemampuan Anda di dalam pemahaman tentang kelas kita pada hari ini, itu tentang kelompok sosial, maka berikut kuis ini tolong untuk diberikan jawaban, dan jawabannya nanti tolong untuk ditulis di WA, di screenshot, dan kemudian dikirimkan ke kelompok belajar kita. 1. Jelaskan mengapa manusia itu berkelompok. Nah, untuk menjawab ini tentu saja Anda harus memahami bagaimana karakteristik manusia itu. Yang kedua, apa saja syarat agar kumpulan manusia itu dikategorikan sebagai kelompok sosial. Sekali lagi, apa saja syaratnya agar kumpulan manusia dikategorikan sebagai kelompok sosial. Yang ketiga, bagaimana definisi kelompok sosial menurut Suryono Sukanto, ya, yang orang Indonesia. Yang keempat, berikan satu contoh kelompok sosial di mana Anda menjadi anggotanya. Gampang saja, satu contoh saja yang Anda berada di dalamnya menjadi anggota. Kelima, buatlah definisi kelompok sosial. Jadi Anda jawab kuis ini dan kemudian dituliskan di WA atau mungkin di yang lain, kemudian di screenshot
hasil screenshot Anda kirimkan di kelompok Anda. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Bahagia selalu dan tentu saja untuk mendapatkan materi yang lebih jauh, Anda masuk ke pembelajaran tentang kelompok sosial. Demikian sosiologi, Anda harus senantiasa sehat, berupaya untuk menjadi bermanfaat bagi diri, keluarga, dan juga kelompok sosial Anda. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.